Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan syarah matan Rohbiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang waris khunsa muskil, babu mirasil khunsal muskil. Kita akan membahas bait 162 sampai dengan 163. Kita langsung masuk ke pembahasan isi daripada matan dan juga syarahnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa iyakun fi mustahaqqil mali khunsa sahihun bayyinul iskali. Apabila di antara orang yang berhak mendapatkan harta waris itu ada khunsa, yaitu dalam bahasa kita di masyarakat itu banci yang sahih, yang masih membingungkan, apakah antara pria ataukah wanita, faksim alal aqalli wal yakini tahzo bihaqqil kismati wa tabyini. Maka berilah bagian yang paling minimal, alal aqalli, paling minimal, dan ditunggu sampai kita mendapatkan kepastian atau sampai dapat dipastikan. Lalu kemudian diberikan sisa bagiannya jika jenis kelaminnya telah diketahui. Nah, ini panduan cara membagi waris untuk khunsa. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara pembagian warisnya, kita pahami dulu tentang apa itu khunsa. Secara terminologis, khunsa adalah orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan sekaligus, atau kita sebut juga dengan berkelamin ganda. Di masyarakat juga ada istilah namanya hermafrodit, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, sehingga air seninya keluar dari lubang tubuhnya. Nah, ini kita bisa baca di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Khunsa terdiri dari dua jenis. Apa itu? Yang pertama khunsa yang muskil, yang belum jelas, dan juga khunsa yang ghairu muskil. Nah, khunsa yang ghairu muskil itu ada harapan suatu saat jenis kelaminnya menjadi jelas. Katakanlah dia masih kecil, lalu kemudian belum jelas alat kelaminnya ini laki-laki atau perempuan, karena dua-duanya ada. Maka ada harapan mudah-mudahan sebelum dewasa itu sudah ada kejelasan. Nah, adapun khunsa yang muskil, yaitu khunsa yang sudah dewasa dan memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki kelamin secara permanen, seperti itu, itu yang muskil. Nah, penentuan jenis kelamin berdasarkan dari mana keluarnya air seni atau air kencing, Nah, ini metode yang dari dulu sudah ditetapkan oleh para ulama, dan ini banyak dibahas di kitab-kitab fikih, baik yang klasik maupun yang sekarang. Jadi caranya adalah dilihat dari mana keluarnya air seni atau air kencing. Yang paling dahulu tampak dan mudah dikenali, Ini yang pertama tentunya, karena masih kecil, dari mana air seninya keluar, Kalau dari alat kelamin laki-laki berarti dia laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian tanda-tanda yang lainnya itu baru muncul menjelang atau setelah balik, Katakanlah memiliki dua jenis kelamin, tapi ternyata setelah dewasa tumbuh kumis, atau membesarnya suara, besarnya jakun, dan kemudian terjadi mimpi basah, maka tentu saja dia ini berarti laki-laki. Atau ternyata dia yang dominan adalah malah tubuhnya menunjukkan sebagai seorang wanita, misalnya tumbuh payudara dan dia juga mengalami haid atau menstruasi, maka ini sudah bisa ditetapkan bahwa dia adalah perempuan. Nah, pembagian warisnya bagaimana? Pembagian warisnya kalau khunsanya ghairu muskil, artinya meskipun memiliki dua alat kelamin, tapi ternyata sudah muncul tanda-tanda seperti tadi. Oh, ternyata keluarnya air seni itu ternyata dari alat kelamin laki-laki. Berarti sudah ghairu muskil, tidak ada lagi kesamaran. Dia adalah laki-laki.
Maka kalau seperti ini, itu cara bagi warisnya ya sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau laki-laki berarti dia mendapatkan bagian waris sebagai laki-laki. Nah, kemudian untuk khunsa yang muskil, yang masih samar atau belum jelas alas kelaminnya, maka dilakukan pembagian waris dengan beberapa tahap ya. Yang pertama, jika belum mencapai usia baligh, maka diberikan dulu bagian yang terkecil ya. Artinya nanti kita akan buat simulasi apakah bagaimana kalau bagian warisnya laki-laki dan bagaimana warisnya kalau dia perempuan. Lalu kemudian kita ambil bagian yang terkecil dan itulah yang diberikan kepada ahli waris tersebut. Sampai kemudian ada kejelasan jenis kelaminnya. Nah, adapun sisa yang ada itu kita tangguhkan mauquf. Pembagiannya sama dengan pembagian waris untuk janin maupun orang hilang ya. Mungkin sudah kita bahas cara pembagian waris untuk janin dan untuk orang hilang ini sama ya. Cara membagi waris untuk yang khunsa. Nah, setelah mencapai usia baligh ya, tetapi belum ada kejelasan jenis kelamin, maka anak khunsa tersebut cara bagi warisnya adalah mendapatkan setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Ya, gimana caranya? Caranya dengan menggabungkan jumlah pokok masalah pada kondisi seandainya sebagai laki-laki dan kondisi seandainya sebagai perempuan. Ya. Demikian juga jumlah saham itu digabungkan dari kedua kondisi tersebut. Ya. Kemudian dalam penyelesaian bagian hak khunsa hanya ada kategori khunsa yang muskil saja. Ya. Sedangkan bagian hak khunsa yang ghairu muskil, maka ini cara pembagian warisnya seperti biasa ya, karena kesamarannya sudah hilang. Berarti dia diberikan sesuai dengan jenis kelaminnya yang dipastikan, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh cara pembagian waris untuk khunsa yang muskil ya. Yang pertama, katakanlah ada seorang anak yang masih kecil ya, belum baligh, ternyata dia memiliki 2 alat kelamin ya. Nah, bagaimana cara bagi warisnya? Kita bagi waris itu pertama kita tetapkan dulu siapa saja calon ahli waris. Katakanlah pada kasus ini wafat seorang istri, kemudian ahli warisnya adalah suami, kemudian dia memiliki saudara kandung perempuan dan anaknya hanya 1 ya. Itu pun ternyata khunsa, kelaminnya ganda. Nah, bagaimana cara pembagian harta warisnya? Kita buat simulasi ya. Simulasi yang pertama kita buat perumpamaan seandainya anak khunsa ini adalah laki-laki. Berarti ahli warisnya adalah suami, saudara kandung perempuan dan anak laki-laki. Nah, bagaimana cara bapaknya menetapkan bagian warisnya? Kita tetapkan dulu porsinya. Kalau suami tentu saja dapat 1/4 ya, karena ada anak. Saudara kandung perempuan ya, karena ada anak laki-laki maka dia mahjub, terhalang. Anak laki-lakinya dapat asobah ya. Jadi 1/4 dan asobah tentu saja KPK-nya 4. Tinggal angka 4 ini kita kalikan dengan 1/4 ya. Untuk menentukan sahamnya ya. Dapat 1, kemudian 4 kali ini tidak ada, dapat 0 dan sisanya adalah 3 ya. Jadi anak laki-laki dapat 3 saham dari 4 saham dan suami dapat 1/4-nya. Nah, kemudian yang kedua, kita buat simulasi seandainya anak khunsa ini adalah perempuan. Nah, bagaimanakah seandainya dia perempuan? Maka porsi warisnya berarti ahli warisnya itu adalah suami, saudara kandung perempuan, dan anak perempuan. Ya, 1 orang. Nah, porsi warisnya tentu saja sama ya. Suami itu 1/4, tapi untuk saudara kandung perempuan tentu saja dia mendapatkan asobah ma'al ghairi. Karena dia bertemu dengan anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Nah, kemudian anak perempuan yang khunsa, karena dia dianggap sebagai perempuan, dan 1 orang dia mendapatkan 1/2. Nah, untuk menetapkan sahamnya kita tetapkan dulu KPK-nya 4. Nah, kemudian angka 4 ini ya, angka 4 itu kita kali dengan semua angka yang ada di semua yang ada di porsi ya. Jadi angka 4, ini angka 4 ya. Ini angka 4 kita kali dengan semua angka yang ada di sini ya. Angka 4 ini. Ya, jadi 4 dikali 1/4, nah makanya hasilnya adalah 1 ya. Jadi 4 dikali 1/2 ya. Ini dulu ya, setengah dulu 2. Nah, maka sisanya adalah 1 ya. Jadi 1 ini diperoleh dari 4 dikurang 1 dikurang
2 ya. Maka sisanya adalah 1. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan hartanya? Harta yang diberikan itu seperti tadi petunjuknya diberikan bagian yang terkecil. Jadi untuk suami, seandainya anaknya itu laki-laki, dia dapat 1. Seandainya anaknya perempuan, maka dia juga tetap dapat 1. Maka suami itu tetap dapat sama ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, anaknya dia tetap dapat 1 saham. Maka suami ini diberikan 1 dulu ya, karena sama saja baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian anak saudara kandung perempuan ya, seandainya anak khunsa itu laki-laki, dia tidak dapat waris ya. Tapi seandainya anak khunsa itu adalah perempuan, dia dapat 1. Maka kita berikan yang terkecil ya. Jadi yang terkecil di antara 0 dan 1 tentu saja adalah 0 ya. Kemudian anak khunsa ya, anak yang khunsa seandainya dia laki-laki dapat 3 dan seandainya perempuan dia dapat 2. Nah, yang mana yang kecil? Yang kecil tentu saja adalah yang 2, lebih kecil. Maka ini dapat 2. Jadi total yang diberikan adalah 3. Ya, jadi dari total harta 4 yang diberikan hanyalah 3 saja. Nah, lalu satu itu disimpan di mana? Satu itu kita simpan ya. Itu tadi disebut dengan disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Kenapa? Karena nanti ditunggu sampai dengan dia dewasa atau mungkin sampai dia sembuh. Nah, sampai dengan katakanlah dewasa ternyata tidak sembuh juga, maka kita tempuh cara yang kedua ya. Cara kedua. Bagaimana? Kalau misalnya sampai dewasa ternyata belum juga diketahui jenis kelaminnya ya, maka caranya seperti ini ya. Jadi sama ya. Misalnya laki-laki ya, sama tadi porsinya 1/4 ya. Kemudian suami dapat 1/4 ya. Nah, kemudian 4 ini kita kali dengan 1/4 ya, untuk mendapatkan sahamnya. Jadi ini 1, kemudian dapat 0 dan ini 3 ya, sama. Kemudian seandainya perempuan ya, maka sama seperti tadi, ini dapat 1/4, kemudian saudara kandung perempuan dapat asobah ma'al gueri dan anak khunsa dapat setengah. Nah, untuk menetapkan sahamnya, 4 ini dikali 1/4 dapat 1, kemudian sisanya 1, dan ini anak khunsa dapat 2. Nah, sekarang gimana? Kalau ternyata sampai dengan dewasanya ternyata tidak juga sembuh ya, tidak juga sembuh, dan anak khunsa ini tetap juga tidak memiliki alat kelamin yang pasti ya. Mungkin bisa berfungsi dua-duanya ya, wallahu alam. Bahkan sekarang itu ada namanya sindroma Klinefelter ya. Mungkin pemirsa bisa membaca di internet, ada namanya sindroma Klinefelter. Kalau dilakukan pemeriksaan gen itu malah seandainya dia laki-laki, mohon maaf, hormon testosteron itu tidak ada ya, atau mungkin sangat minim ya. Kalau dia menunjukkan alat kelamin perempuan, malah tidak memiliki rahim. Nah, berarti ini kan memang tidak memiliki alat kelamin yang jelas. Lalu bagaimana cara bagi warisnya? Ya. Nah, untuk kasus seperti ini maka ditambahkan ya. Caranya ditambahkan pembilan dan penyebutnya ya. Jadi kalau ini 1/4 ya, suami dapat 1/4 seandainya laki-laki, anaknya kemudian juga dapat 1/4 seandainya anaknya perempuan. Nah, bagaimana cara memberikannya? Itu harta yang diberikan, maka suami dapat 2/8 ya. Nah, dari mana dapat 2/8 ini? 2 ini dari 1 ditambah 1, ini 2. Kemudian 8 ini dari KPK ditambah KPK, jadi 4, 8 ya. Kemudian untuk saudara kandung perempuan, dia mendapatkan 1/8 ya. Nah, 1/8 1 ini dari mana? Dari 0 ditambah 1 ya. Kemudian 8-nya sama KPK laki-laki ditambah KPK perempuan ya. Kemudian anak khunsa ya, sama ya. Saham ditambah saham, 3 tambah 2 itu dapat 5, ini 5. Kemudian 8 ini adalah KPK ditambah KPK, 4 ditambah 4 ya. Jadi ini sama dengan setengah sebagai laki-laki dan setengah sebagai perempuan ya. Jadi buat khunsa yang muskil, maka kedua kondisi tadi, yaitu kondisi laki-laki dan perempuan, ditambahkan ya. Jadi seandainya laki-laki 3, seandainya perempuan dia dapat 2, maka ini ditambahkan 3 tambah 2 jadi 5. Nah, kemudian 8 ini adalah penyebutnya diambil dari KPK ditambah KPK-nya ya, seperti itu. Baik, demikian pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat, dan jika
pemirsa ingin mendapatkan materi ini, silahkan di-download di deskripsi video ini dan dipersilahkan untuk menyebarkannya kepada teman-teman atau mungkin saudara, atau mungkin itu dijadikan sebagai bahan diskusi, bahan pelajaran. Dipersilakan untuk disebarluaskan. Semoga menjadi pahala jariah bagi kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.